Berdasarkan kisah nyata, pengalaman seorang gadis bernama Robin Davidson yang pada tahun 1977 berpetualang melintasi gurun Australia sejauh 2.700 km menuju Samudra Hindia bersama 4 ekor unta dan seekor anjing hitam. Berangkat dari tempat tinggalnya di Queensland, hari itu Robin bersama seekor anjing hitam yang diberi nama Diggity telah sampai di daerah Alice Springs. Untuk sementara waktu sampai dia bisa menemukan peternakan unta, Robin bekerja di sebuah hotel dan resto, sehingga dia punya kamar untuk menginap. Berbeda dengan gadis sebayanya, walaupun masih muda, Robin merasa bosan hidup di kota. Sudah lelah dengan kemanjaan yang baginya malah menimbulkan perasaan aneh. Hingga beberapa hari kemudian dia berangkat ke peternakan unta milik pria bernama Kurt Poschel. Karena sebelum dia memulai petualangannya, Robin memerlukan unta untuk mengangkut peralatan yang diperlukan. Dan tentunya dia harus belajar dulu bagaimana menjinakkan binatang gurun tersebut. Your plan is ridiculous. Walaupun Kurt bersama istrinya sempat menganggap bahwa sebuah ide gila mendengar rencana petualangan Robin. Namun setelah mendengarkan kesungguhan gadis yang siap kerja keras itu, kemudian mereka membuat kesepakatan bahwa Kurt mengizinkan Robin kerja di sana selama 8 bulan tanpa upah. Setelah itu dia akan mendapatkan 2 ekor unta liar sebagai imbalannya. I'm good to my word. Walaupun harus tidur di tenda, Robin selalu bangun pagi. Dia begitu bersemangat untuk sesegera mungkin bisa menjinakkan unta. Meski ternyata tak segampang mengurus kucing, apalagi saat menghadapi unta jantan yang kebelet kawin, selain bawel juga agresif. Seiring berjalannya waktu ditugaskan sebagai pemandu wisata, Robin si gadis tangguh itu tak sedikit pun terlihat patah semangat. Walaupun telapak kakinya penuh dengan luka, tak menyurutkan niatnya untuk mewujudkan impian melintasi gurun Australia. Pengalaman bapaknya yang pernah melintasi gurun Kalahari menjadikan inspirasi bagi Robin. Meski dia pernah mendengar berita tentang seseorang yang mencoba melintasi gurun Australia dengan menggunakan kuda di masa lalu, namun sampai kini tak diketahui nasibnya. Singkat cerita, sudah 8 bulan Robin bekerja untuk Kurt. Namun ternyata pria itu tak menepati janjinya untuk memberikan unta sesuai kesepakatan. Bahkan Robin malah dipecat yang kemudian diusir ketika gadis itu menagih janjinya. You're fired. Meskipun kecewa, tapi Robin tak pernah merasa putus asa apalagi mengurungkan niatnya. Karena yang dia tahu, Australia saat itu menjadi negara dengan populasi unta terbesar di dunia dan Robin hanya butuh 3 ekor saja. Susah-susah gampang mendapatkan unta liar. Namun saat ini yang ia butuhkan hanya orang yang tepat saja untuk dimintai bantuan. Peternakan Poschel telah ia tinggalkan, kini Robin tak tinggal lagi di tenda setelah gadis itu menemukan sebuah rumah terbengkalai yang hampir tak beratap. Hingga kesabarannya membuahkan hasil setelah dia bertemu seorang pria tua bernama Saleh Muhammad. Si penangkar unta yang setelah mendengar pengalaman Robin bekerja di peternakan Poschel, dengan senang hati ia menerima gadis itu bekerja untuknya. Bahkan dia juga mengajari Robin cara menangkap unta liar. Hanya perlu waktu sebulan saja, sesuai namanya yang Saleh, pria tua baik hati itu menawarkan 1 ekor unta betina dengan separuh harga. Dan urusan melatihnya tentu bagian Robin yang kini sudah terampil. Karena ternyata bukan hanya kekecewaan yang ia dapatkan dari Kurt Poschel. Sisi positifnya, Robin punya pengalaman yang jauh lebih berharga dari sekedar mendapatkan unta. Thanks. Beberapa hari kemudian, teman-teman Robin datang mengunjunginya. Karena walaupun Robin seorang introvert, ternyata dia punya seorang sahabat, yakni gadis bernama Jenny, yang selalu mendukungnya. Bahkan ketika Robin bercerita bahwa dia butuh uang juga perlengkapan untuk bekal petualangannya, salah satu teman Jenny, seorang fotografer bernama Rick Smolan, menyarankan agar Robin bisa mendapatkan sponsor dengan menulis surat untuk majalah National Geographic. Meskipun keberadaan mereka di sana yang banyak bicara macam-macam, lama-lama hanya membuat kepala Robin pening saja. Karena sebagai seorang introvert, tentunya Robin lebih menyukai kesunyian.
Di hari berikutnya, Mang Saleh memberitahu bahwa unta betina milik Robin ternyata sedang hamil tanpa diketahui ayah dari janin yang dikandungnya tersebut. That's good. Meskipun demikian, itu sebuah kabar gembira bagi Robin, apalagi ketika ia mendengar kabar bahwa Kurt Posel baru saja menjual peternakannya. Dan ketika ia kembali mendatangi peternakan tersebut, ternyata si pemilik baru adalah orang yang kurang berpengalaman. Sehingga Robin pun berhasil menunjukkan aksinya dalam menjinakkan unta jantan yang rese sempat membuat pria itu kewalahan. Kedatangannya ke peternakan itu untuk menagih janji Kurt yang awalnya hanya menitipkan satu unta saja untuk diberikan kepada Robin. Namun ketika dia pulang, ternyata 2 unta berhasil dibawanya. Setelah diketahui, si pemilik peternakan yang baru nampaknya tidak keberatan apabila gadis itu juga membawa unta jantan yang kebelet kawin tersebut. Beberapa bulan selanjutnya, kini Robin jadi memiliki 4 ekor unta, termasuk 1 ekor yang masih cumenol. Hingga akhirnya dengan penuh harap dia menulis surat untuk National Geographic, sambil menunggu anak untanya tumbuh besar, terlatih, dan siap untuk diajak berpetualang. Walaupun di kemudian hari untuk mencegah amukan unta jantan yang kebelet kawin, Mang Saleh terpaksa harus memotong biji unta itu demi keamanan dan kenyamanan petualangan Robin. Dan akhirnya yang ditunggu-tunggu pun datang juga. Mang Saleh membawakan surat balasan dari National Geographic. Pihak mereka membeli hak atas cerita Robin dan memberinya dana untuk perjalanan gadis itu, tetapi juga menjadikannya bagian dari kesepakatan agar Rick, si fotografer, mengambil gambar untuk cerita tersebut. Beberapa hari kemudian, ayah dan kakak Robin datang untuk melepas kepergian gadis petualang itu. Juga Rick, si fotografer, datang membawa perlengkapan yang dibutuhkan Robin, berikut radio untuk berjaga-jaga. Saat itu pula Mang Saleh memberikan bedil sebagai antisipasi apabila sewaktu-waktu Robin diserang binatang buas dalam perjalanannya. But you will. Dan berangkatlah Robin bersama unta-unta berikut anjing hitam kesayangannya. Walaupun di hari pertama perjalanannya saja dia sudah direcoki Rick, si fotografer, yang selanjutnya akan menemuinya beberapa kali untuk mengambil gambar. Di hari ke-29, Robin telah sampai ke depan gerbang sebuah taman nasional. Namun karena unta tidak diperbolehkan memasuki tempat yang dianggap keramat, akhirnya dia tidak bisa melewati kawasan itu. Ada baiknya juga buat Robin untuk menghindari pengunjung yang setiap saat selalu saja mencari kesempatan untuk memotretnya. Walaupun di sisi lain tetap saja dia harus bertemu dengan Rick Smolan yang menuntutnya berpose meski saat badai Belanda sempat membuatnya frustasi. Bahkan Robin yang uring-uringan persis unta yang kebelet kawin ternyata perlu dicas. Karena kemudian sentuhan Rick saat mencoba menenangkannya membuat Robin yang meskipun introvert, tapi dia juga gadis normal yang membutuhkan kehangatan. Hingga akhirnya Robin yang kini dijuluki si gadis unta itu menyerang Rick, membuat keduanya terkapar kecapean sampai terbangun di keesokan paginya. Sejauh ini Robin masih terlihat bersemangat, apalagi setelah menemukan sebuah penampungan air sehingga dia bisa leluasa berenang, mendapatkan kesegaran di tengah gurun yang gersang itu. Namun kedatangan Rick kembali membuat ulah ketika Robin sampai di lokasi pemukiman suku aborigin. Walaupun sempat diperingatkan oleh seorang pria kulit putih yang tinggal di sana bahwa sebenarnya warga setempat tidak begitu menyukai apabila ada turis asing yang sembarangan memotretnya. Berbeda dengan Robin yang lebih sopan saat mencoba berinteraksi dengan mereka. Apalagi ketika malam harinya Rick dengan tanpa izin mengambil gambar kegiatan warga yang mengadakan ritual. Menimbulkan masalah bagi Robin karena jalur yang akan dilaluinya adalah situs keramat yang tidak memperbolehkan wanita sendirian melaluinya tanpa ditemani pemandu tetua adat di sana. Dan imbas dari tindakan Rick Smolan yang mereka kira pacar Robin, untuk saat itu tidak ada seorang pun yang mau menjadi pemandunya.
Meski secara terang-terangan Robin tak mengakui dia sebagai pacarnya, berbeda dengan Rick yang menganggap itu sebuah hubungan serius. He's not my boyfriend. Ternyata di Australia pun ada juga wanita yang seperti itu, menganggap kehormatan tidak lagi penting walaupun sudah tidur bersama, belum tentu itu awal sebuah hubungan. Perjalanan Robin dilanjutkan tanpa melewati wilayah keramat, dan tentunya itu akan memakan waktu lebih lama sampai tujuan. Membutuhkan kesabaran ekstra, bahkan memerlukan nyali, karena beberapa saat kemudian, ia didatangi beberapa ekor unta liar, namun Robin berhasil melumpuhkannya. Hingga tibalah dia di sebuah aliran sungai yang hampir mengering, dan beruntung sekelompok pria baik hati merasa kasihan terhadapnya, yang kemudian ia menyarankan agar seorang temannya yang bernama Eddie sebagai tetua yang akan membantunya melewati wilayah keramat. West to the ocean. Sampai di sini Robin baru menyadari bahwa seyakin apapun dia merasa bisa mandiri, kenyataannya tetap saja gadis unta itu membutuhkan kehadiran seorang laki-laki. Meskipun hampir segala yang diucapkannya sama sekali tak bisa dimengerti, namun itu lebih baik daripada ia berjalan sendiri. Keesokan harinya, mereka sampai di sebuah gubuk seorang pria pengembara bernama Glendale. Robin menceritakan keluh kesahnya kepada pria itu tentang ketidaknyamanannya selalu dikejar-kejar wartawan. Sepertinya gadis introvert itu sulit menyesuaikan diri dengan keadaan, karena bagaimanapun juga, semua itu adalah bagian dari kesepakatan dengan National Geographic. Dan lagi-lagi dia membutuhkan bantuan laki-laki, karena keesokan harinya Glendale membantunya menyampaikan telegram kepada Rick Smolan. Dan sepertinya dia memesan sesuatu untuk dibawa fotografer itu di pertemuan berikutnya. Kembali melanjutkan perjalanan, selain berhasil mengamankan Robin dari kejaran wartawan, kali ini Eddie juga berhasil mendapatkan seekor kanguru untuk dipanggang. Dan disinilah pria tua itu memberitahu bahwa wanita tidak diperbolehkan menyembelih binatang, yang menurutnya itu melanggar aturan. Sampai saat Rick datang membawakan pesanan Robin, yakni sepucuk senjata yang diberikannya kepada Eddie sebagai hadiah perpisahan. Karena tak lama kemudian, tugas Eddie selesai mengantar Robin sampai ujung wilayah keramat. Sedangkan Rick Smolan kembali mencemaskan keselamatan Robin yang kini harus melanjutkan perjalanan tanpa ditemani tetua. Apalagi wilayah selanjutnya yang akan dia lalui adalah jalur gurun pasir tanpa setetes air pun yang bisa ditemukan. Maka dari itu, ia berinisiatif untuk menjatuhkan galon air di sepanjang jalur yang akan dilalui Robin sesuai tanda di peta. Baru saja beberapa mil Robin melanjutkan perjalanan, gadis itu menyadari bahwa kompas miliknya hilang. Kemungkinan terjatuh di sepanjang jalan yang telah dilaluinya. Walaupun awalnya tidak begitu panik, apalagi tak lama kemudian dia berhasil menemukan kompasnya. Namun yang jadi masalah, kini Robin bingung untuk kembali ke tempat di mana ia meninggalkan unta-untanya. Beruntung dia bersama anjing setianya yang kemudian ia punya ide memerintahkan Digiti untuk kembali ke rumah. Dan benar saja, guguk pintar itu menuntunnya ke arah di mana teman-teman untanya berada. Walaupun ketika Robin hendak melanjutkan lagi perjalanan, gurun yang gersang itu mulai memunculkan fata morgana, yang membuat gadis itu panik berhalusinasi melihat unta liar menuju ke arahnya. Ketika malam kembali tiba, tidur di bawah langit berbintang, Robin mulai memimpikan masa kecilnya yang harus hidup terpisah dari keluarga serta seekor anjing kesayangannya setelah diketahui ibunya meninggal dan ia dititipkan bersama bibinya. Hanya berjalan lurus mengikuti arah galon air yang dijatuhkan Rick Smolan. Singkat cerita, perjalanan Robin sudah memasuki hari ke-124. Kini ia melintasi sebuah wilayah yang terdapat banyak bangkai binatang di sana. Walaupun seakan kembali menyaksikan fata morgana, Robin mendapati sebuah rumah yang dihuni pasangan lansia. Dan ternyata mereka adalah orang-orang baik yang kemudian mengajaknya makan bersama. Bahkan si nenek memandikan Robin layaknya anak sendiri.
Walaupun hanya semalam ia menginap di sana, namun kebaikan mereka sangat berarti bagi gadis unta itu. Apalagi ketika keesokan harinya, Robin berpamitan untuk melanjutkan perjalanan. Selain menunjukkan arah yang harus dilaluinya, mereka juga memberikan sedikit bekal makanan. Hi. Namun di perjalanan selanjutnya, kembali Robin mendapati bangkai binatang. Kali ini seekor kanguru yang sempat membuatnya penasaran. Sebenarnya apa penyebab kematian binatang-binatang itu? Hingga malam hari tiba, Robin menemukan jawabannya setelah ia mendapati sebuah botol semacam pestisida yang membuat anjingnya kini menjadi korban keracunan. Gadis itu harus kehilangan sahabat terbaiknya, bahkan hampir saja ia pun kehilangan nyawanya. Ketika Robin masih tertidur pulas, seekor ular gurun merayap di atas tubuhnya. Walaupun beruntung binatang itu tidak sempat menyerang. Dan tanpa ia ketahui, ternyata di wilayah itu banyak sekali jejak ular. Memasuki hari ke-157, Robin kembali dibuat frustasi ketika para wartawan berhasil menemukannya. Setelah beberapa minggu, mereka kehilangan jejak. Beruntung Rick Smolan berhasil menghalangi mereka. Sebenarnya Robin mulai berniat untuk menyerah, merasa kesepian setelah kehilangan anjingnya. Ditambah lagi sudah tak tahan harus terus menghadapi para wartawan. Namun Rick punya ide untuk mengelabui mereka, mengarahkannya ke tempat berbeda sehingga Robin bisa dengan nyaman melanjutkan perjalanannya. Dan akhirnya di hari ke-195, biru laut pun terlihat membentang. Kini Robin bersama keempat untanya berhasil sampai di bibir pantai Samudra Hindia. Disambut hanya dengan jepretan satu lensa kamera, yakni Rick Smolan yang sudah menunggunya. Entah apa sebenarnya yang Robin cari, karena bukan untuk menciptakan sebuah rekor, apalagi keinginan untuk terkenal. Yang jelas, gadis itu berusaha terus melangkah menggapai tujuan tanpa terus-terusan melihat ke belakang. Tamat, jangan lupa like, subscribe, dan ramaikan komennya untuk semangat saya upload video-video selanjutnya. Saya Adrik Bila Turunan Mandala pamit. Permios.